Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Tita, Kiraldi, saya Revanya Syahla, dan juga Tante Ria akan mempresentasikan tentang case McD nih, yang berjudul Where's the Sustainable Beef? McDonald's Quest. Nah, case ini dipublikasikan oleh University of Virginia. Nah, sebelum kita membahas case-nya, kita harus mengenal dulu nih, McD itu apa sih, dan sejarahnya itu kayak gimana gitu. Walaupun kita sendiri pasti udah pernah nyobain McD dan juga udah tahu McD itu apa. Oke, jadi McD ini adalah perusahaan restoran cepat saji global yang didirikan pada tahun 1955 oleh Richard McDonald dan juga Maurice McDonald. Nah, slogan mereka ini yaitu I'm loving it dan juga dikenal dengan konsep cepat, konsisten, terjangkau, dan juga mudah diakses. Nah, produk utama si McD ini adalah burger yang berbasis daging sapi. Nah, burger ini tuh menjadi core business McD ini sendiri. Nah, McD ini juga menggunakan franchise model atau mitra untuk menyebarkan gerainya di seluruh dunia. Jadi, McD yang disebarkan itu tuh nggak satu pemilik doang, tapi dia punya pemilik yang beragam gitu. Nah, target consumer dari McD ini sendiri yaitu mass market yang include oleh keluarga, anak muda, ataupun orang yang FOMO ketika McD ini lagi collab. Misalkan kayak dia lagi collab sama BTS ataupun dia lagi collab sama si Blackpink gitu. Nah, kita harus meng-highlight dulu nih sejarah dari si McD ini awal mulanya kayak gimana sih. Jadi tahun 1950-an, tepatnya tahun 1955, McD ini didirikan oleh Richard dan juga Maurice yang masih berupa restoran drive-in biasa di San Bernardino. Nah, pada tahun itu juga mereka mulai ekspansi besar-besaran karena di tahun 1960 sampai 1970-an tuh, McD itu mulai go global nih. Mereka ekspansi ke luar negeri kayak di Eropa ataupun sampai Asia gitu. Dan juga mereka launch Big Mac yang which is itu tuh jadi keunggulan mereka di bidang fast food. Nah, tahun 1980, McD ini mulai jadi brand keluarga karena ada kayak eh, boneka atau patung si McD ini yang sangat dekat gitu sama anak kecil. Dan juga ada namanya Happy Meal. Nah, kemudian tahun 90-an, ada nih ekspansi masif di mana McD ini mulai masuk ke negara berkembang seperti Indonesia gitu. Dan juga outletnya tuh mulai berkembang dan juga melonjak drastis. Dan tahun 2000-an ada adaptasi dan kritik karena mulai ada kritik yang namanya kesehatan dan juga lingkungan. Ditambah karena mereka ada kritik ini, mereka menambah menu yaitu salad dan juga menu-menu sehat lainnya gitu. Nah, tahun 2010, McD ini mulai mengikuti digital dan juga modernisasi di mana ada self-order kios dan juga mobile app. Dia juga bakalan ada delivery app dan juga digital experience di mana mereka tuh mulai transparan terhadap supply chain-nya mereka. Nah, kemudian di tahun 2020-an, McD ini mulai mengenal yang namanya sustainability dan juga image, di mana McD ini mulai fokus ke sustainability dan juga sustainable sourcing, termasuk beef yang mereka gunakan untuk si burger ini. Dan juga mereka mengurangi plastik dan tekanan global tentang sustainable itu sendiri. Nah, McDonald's ini memiliki source yaitu supplier. Nah, supplier ini tuh adalah value provider untuk mereka seperti petani, peternak, dan juga distributor, yaitu penyedia bahan yang dibutuhkan oleh si McD ini. Kemudian ada McD sendiri, yaitu fasilitator atau mereka ini menyediakan lokasi pengolahan bahan mentah menjadi makanan siap saji yang tadi, dan juga harus memastikan supplier ini tuh memberikan bahan-bahan yang terbaik gitu. Dan yang selanjutnya, setelah bahannya itu diolah dan juga disajikan, ada yang namanya customer atau value seeker, di mana mereka tuh menjadi konsumer oleh konsumennya si McD, penikmat layanan yang diberikan, dan juga penilai apakah makanan yang disajikan tuh sesuai dengan ekspektasi dan juga value yang mereka inginkan begitu. Nah, pada tahun 2006, Organisasi Pangan Dunia atau FAO atau Food and Agriculture Organization itu tuh merilis laporan berjudul Livestock Long Shadow yang membahas tentang industri peternakan terutama sapi yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan dan juga dianggap tidak ramah lingkungan. Kenapa sih dianggap tidak ramah lingkungan? Karena industri peternakan ini tuh menghasilkan 18% emisi gas rumah kaca, polusi udara, deforestasi, kerusakan tanah dan air, dan juga penurunan sumber daya alam. Di mana McD ini sendiri adalah salah satu pembeli daging sapi terbesar di dunia. Nah, mereka ini membeli lebih dari 500 juta pound daging sapi per tahunnya. Nah, McD ini jika
jika industri sapi ini dicap tidak sustainable, maka reputasi McD ini sendiri ikut terdampak karena mereka termasuk pembeli daging sapi terbesar di dunia. Nah, apa sih yang dituding oleh orang-orang terhadap si McD ini? Yang pertama yaitu limbah kemasan, yang juga ada deforestasi akibat peternakan sapi itu sendiri, yang selanjutnya yaitu kesejahteraan hewan dan juga dampak lingkungan supply chain, di mana McD ini sekali lagi pembeli daging sapi terbesar. Nah, Bob Langford ini adalah tokoh penting dalam perjalanan sustainability McDonald's sejak awal 1980-an, di mana dia ini berperan dalam berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, Bob Langford ini mengusulkan adanya kemasan eco-friendly dan juga transformasi sistem produksi yang akhirnya diimplementasikan oleh McD ini. Nah, pada tahun 2010, manajemen puncak McD ini meminta strategi sustainability agresif dan juga visioner, di mana McD ini harus memimpin perusahaan dalam level industri, karena kalau misalnya di level perusahaan itu dia tidak akan berpengaruh kepada industri itu sendiri. Maka dari itu, McD ini mendorong adanya inovasi, yaitu memimpin perusahaan sustainability dalam industri beef, yang dimana mungkin ini akan kontra dengan stakeholder. Yang kedua yaitu menyeimbangkan kepentingan berbagai stakeholder dan juga mengelola risiko reputasi dan operasional. Nah, namun walaupun mereka ini punya inovasi yang sangat bagus, apakah akan berjalan semudah itu? Nah, next-nya akan dibahas oleh Tita. Nah, baik, setelah kita memahami terkait dengan overview dari kasus McDonald's, kita bisa melihat bahwa permasalahan yang dihadapi sebenarnya tuh tidak hanya soal bisnis saja, tetapi juga menyangkut aspek etika dan keberlanjutan. Nah, pada slide selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait 4 dilema etika utama yang dihadapi oleh McDonald's dalam upayanya menuju sustainable beef. Nah, dilema yang pertama yaitu berkaitan dengan dampak lingkungan dari industri daging sapi. Nah, seperti yang kita ketahui, produksi daging sapi itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap berbagai kerusakan lingkungan, mulai dari emisi gas rumah kaca, deforestasi, hingga degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, sebagai salah satu pembeli daging terbesar di dunia, McDonald's ini tuh tentu tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan dampak tersebut, meskipun mereka tidak memproduksi daging sapi secara langsung. Nah, disinilah McDonald's itu menghadapi pilihan, di mana di satu sisi McDonald's itu perlu menjaga efisiensi dan profit dengan tetap menggunakan sistem yang ada. Namun di sisi lain, ada tuntutan untuk beralih ke sistem yang lebih berkelanjutan, yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih besar dan perubahan besar dalam rantai pasoknya itu sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa terjadi konflik antara kepentingan antara profit perusahaan dengan tanggung jawab perusahaan itu terhadap lingkungan. Lanjut ke dilema yang kedua, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab terhadap rantai pasok. Nah, meskipun McDonald's ini tuh tidak secara langsung memproduksi daging sapi, tetapi mereka itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap praktik peternakan karena posisinya sebagai konsumen pertama atau pembeli utama. Nah, hal ini itu tuh menimbulkan pertanyaan, sejauh mana sih sebenarnya perusahaan itu harus bertanggung jawab atas dampak yang terjadi di luar operasionalnya secara langsung. Nah, McDonald's itu tuh sebenarnya bisa saja memilih untuk tidak ikut campur karena mereka bukan produsen, namun di sisi lain mereka juga memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan kepada para pemasoknya. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa sebenarnya itu muncul konflik antara tanggung jawab yang terbatas dengan tanggung jawab etis yang lebih luas terhadap keseluruhan rantai pasok itu sendiri. Lanjut ke dilema yang ketiga, yaitu berkaitan dengan konflik kepentingan stakeholder. Nah, McDonald's di sini itu berada di tengah berbagai pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda.
Seperti konsumen yang menginginkan harga McDonald's itu terjangkau, peternak yang ingin mempertahankan sistem produksi yang ada, bahkan organisasi lingkungan yang menuntut keberlanjutan, sementara perusahaan McDonald's sendiri itu ingin menjaga profit dan reputasinya. Nah, masalahnya semua kepentingan ini itu tidak bisa McDonald's penuhi secara langsung atau secara bersamaan. Nah, jika McDonald's itu terlalu fokus pada lingkungan, biaya itu bisa meningkat dan berdampak pada harga produk-produk harga pada makanan atau minuman McDonald's sendiri. Tapi jika McDonald's sendiri itu terlalu fokus pada profit, maka tuntutan dari segi aspek keberlanjutan itu bisa saja diabaikan oleh McDonald's itu sendiri. Nah, sehingga perusahaan di sini tuh harus memilih prioritas apa sebenarnya yang ingin mereka tuju. Yang berarti ada pihak yang kemungkinan akan dirugikan oleh McDonald's. Nah, inilah yang menjadi konflik utama dalam pengelolaan stakeholder itu sendiri. Nah, selanjutnya dilema yang keempat atau dilema yang terakhir yaitu berkaitan dengan peran McDonald's sebagai perusahaan global. Nah, dengan adanya skala dan pengaruh yang besar, sebenarnya McDonald's ini tuh memiliki peluang untuk memimpin perubahan dalam industri daging sapi menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Nah, namun menjadi pemimpin perubahan tentu tidak mudah. Ada resiko yang sangat besar yang mungkin harus dihadapi oleh McDonald's itu sendiri. Seperti contohnya biaya yang meningkat, kemudian ketidakpastian hasil, serta kemungkinan penolakan dari pelaku industri yang menjadi mitra dari McDonald's itu sendiri. Nah, sebaliknya, jika McDonald's itu memilih untuk tetap mengikuti sistem yang ada, perusahaan itu memang lebih aman secara bisnis, tapi terlalu beresiko mengabaikan tanggung jawab secara etisnya. Nah, disinilah maka muncul konflik antara menjadi pemimpin yang etis atau menjaga stabilitas bisnis dari McDonald's. Nah, dari keempat dilema etika ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya McDonald's itu berada dalam situasi yang cukup kompleks, di mana setiap keputusan yang diambil itu pasti memiliki konsekuensinya. Nah, intinya konflik utama yang dihadapi adalah antara kepentingan bisnis jangka panjang atau pendek dan tanggung jawab etis jangka panjang terhadap lingkungan dan stakeholder dari si McDonald's ini. Nah, setelah kita membahas terkait dengan analisis masalah etika atau dilema, selanjutnya kita akan lanjut ke analisis moral judgment yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah analisis moral judgment. Nah, seperti yang kita tahu, kita dihadapkan pada fakta bahwa industri dari daging sapi ini sangat merusak lingkungan dan McD sedang berada di persimpangan yang etis. Nah, di saat ini kita bakal membedah tiga moral judgment utama yang akhirnya mendorong action dari McDonald's sendiri. Nah, pertama kita lihat dari sisi perbaikan sistem. Secara moral, McDonald tuh menyadari bahwa nggak etis kalau semisal cuman melakukan greenwashing aja atau perbaikan kecil-kecilan aja yang secara internal. Nah, untuk actionnya sendiri, dari Bob Langer, make sure bahwa McDonald ini benar-benar dikonsider secara keseluruhan bahwa sustainable. Mereka nggak bisa hanya menambal masalah yang ada. Jadi nggak bisa kalau misalnya cuman melakukan greenwashing gitu. Jadi mereka harus mengambil langkah yang besar untuk mentransformasi sistem industri daging ini itu secara keseluruhan. Nah, untuk yang kedua itu adalah tanggung jawab yang proaktif. Dan dengan jangkauan yang McD punya, skala yang internasional juga, McD itu punya tanggung jawab moral untuk memimpin industri Amerika Serikat menuju praktik yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, action yang diambil adalah mengubah mindset daripada terus-terusan bersifat defensif terhadap kritik masyarakat. Pada tahun 2010, eh, top manajemennya justru menuntut tim buat merumuskan strategi yang bold dalam hal sustainability. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, terkait transparansi. McDonald's sadar betul bahwa niat baik itu aja nggak cukup, tapi
transparansi adalah kunci utama dari goodwill. Jadi tanpa transparansi, maka publik nggak akan percaya gitu. Nah, sebagai bentuk actionnya, McDonald's secara sadar dan membuka diri terhadap pengawasan ketat dari organisasi lingkungan yang kredibel seperti WWF dan juga Rainforest Alliance. Meskipun McDonald's juga sadar bahwa akan menghadapi perlawanan keras dari pelaku-pelaku bisnis lainnya yang ada di industri daging sapi ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi yang kelompok kami berikan terkait kasus McDonald's. Jadi yang pertama adalah mengakui isu sebagai tanggung jawab moral. Jadi McDonald's perlu memandang dampak lingkungan dari industri daging sapi sebagai isu etika yang strategis, bukan hanya soal biaya atau operasional. Dan caranya adalah mengintegrasikan aspek keberlanjutan ke dalam visi dan juga KPI perusahaan. Yang kedua adalah menghindari solusi parsial atau incrementalism. Jadi, perbaikan secara bertahap tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Jadi, diperlukan transformasi sistem produksi daging sapi secara menyeluruh dan terstruktur. Caranya adalah menetapkan target jangka panjang dan juga inovasi supply chain. Yang ketiga adalah memperluas tanggung jawab ke rantai pasok. Sebagai pembeli utama, McDonald's memiliki tanggung jawab etis untuk mengarahkan, mengawasi, dan memastikan praktik supplier yang berkelanjutan. Caranya adalah menetapkan standar dan juga melakukan audit ke supplier. Juga menerapkan sistem insentif untuk memberikan motivasi kepada supplier. Yang keempat adalah menyeimbangkan kepentingan stakeholder secara adil. Jadi, keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, konsumen, supplier, serta keberlanjutan bisnis. Nah, perusahaan bisa melakukan kolaborasi dan dialog dengan NGO, supplier, dan regulator. Yang terakhir adalah menjalankan peran sebagai ethical leader. McDonald's harus proaktif memimpin transformasi sustainable beef meskipun nantinya akan ada risiko biaya dan juga resistensi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi permasalahan dilema etika yang dihadapi oleh McDonald's menuntut perusahaan untuk melampaui kepatuhan dan kepentingan jangka pendek dengan mengambil tanggung jawab etis secara menyeluruh terhadap supply chain, serta menghindari pendekatan parsial yang tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Oleh karena itu, McDonald's harus menerapkan solusi transformasional melalui penguatan kontrol terhadap supplier, keterlibatan stakeholder, dan komitmen pada praktik sustainable beef. Sebagai perusahaan global, McDonald's juga memiliki kewajiban etis untuk memimpin perubahan industri menuju keberlanjutan. Dengan demikian, keputusan etis itu bukan hanya soal pilihan, tetapi menjadi fondasi utama dalam menciptakan keberlanjutan dan legitimasi bisnis jangka panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan juga perlu teman-teman ketahui juga bahwa kami hanya akan menjawab 8 pertanyaan tercepat. Sekian dari kami, terima kasih.